Kenapa Allah tidak menangkan orang Islam? Kenapa Allah tidak menangkan kaum muslimin? Kenapa Allah tidak menangkan Anda yang sholat ini? Kenapa negeri Indonesia ini tidak menjadi negeri berada di Menara Gading seperti Jepang? Kenapa? Apa kata Umar? Qala Umar, berkata Umar, ketika Anda nanti berada dalam kehidupan akhir zaman, ma yahdihim islamu salas. Ya, Islam itu akan dihancurkan karena 3 perkara. Kalau Anda hidup nanti di penghujung zaman setelahku, setelah tabi'in, setelah para sahabat, ketahuilah Islam itu hancur karena 3 perkara. Dan yang menghancurkan Islam itu, sendi-sendi Islam, bukan orang lain. Apa kata Umar? Yang pertama yang akan menghancurkan, zillatul ulama. Ulama-ulama kamu itu nanti tergelincir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabatihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzina tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasuluh faqad faza fawzan 'azima. Duyufur Rahman, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Tidak henti-hentinya kita memanjatkan syukur, melantunkan puji kehadapan Allah Azza wa Jalla, satu-satunya Rabb, ilah kita, sesembahan kita. Padanya hidup kita digantungkan. Karena takdirnya Allah takdirkan kita hari ini menjadi muslim. Insya Allah naik tingkat menjadi mukmin dan insya Allah menjadi muhsin. Ketahuilah, muslim saja tidak cukup saudaraku. Muslim saja tidak ada jaminan antum selamat dari azab kubur. Menjadi muslim adalah anugerah terindah. Menjadi muslim adalah hidayah Allah teragung. Menjadi muslim adalah nikmat paling besar di kolong jagat ini. Tapi muslim semata-mata tidak selamat ketika ana dan antum tak memperjuangkan dengan ilmu yang hak, tidak beramal dengan cara Rasulullah dan para sahabat, tidak bersikap seperti mana Allah ajarkan dan para sahabat. Menjadi muslim tidak serta-merta ana dan antum terlepas dari azab kubur. Amirul Mukminin Utsman ibn Affan radhiyallahu satu hari di makam Baqi menangis terisak-isak, menangis sejadi-jadinya sampai jenggotnya yang basah itu, jenggotnya yang lebat itu basah oleh air mata. Menangis sejadi-jadinya. Sahabat yang lain berkata, wahai Amirul Mukminin, apakah yang membuat kamu menangis sejadi-jadinya padahal dirimu dijamin oleh Rasulullah? Salah satu di antara sahabat
yang pasti masuk surga. Apa jawab Amirul Mukminin Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu? Benar. Hadzal haq. Benar, ini benar. Aku telah dijamin oleh Rasulullah SAW menjadi salah satu sahabat yang pasti masuk surga. Tetapi aku tidak dijamin oleh Rasulullah untuk terlepas dari azab kubur. Saya ulangi, aku kata Sayyidina Utsman tidak dijamin oleh Rasulullah untuk lepas dari azab kubur. Ketahuilah azab kubur itu raudatin min riyadil jinan, taman di antara taman di surga. Semuanya kita akan lalui. Tapi tidaklah semua kita mempunyai kesempatan lepas dari azab kubur, meskipun ahli ibadah ya akhi. Meskipun antum ahli ibadah, mungkin 40 kali antum berangkat haji, mungkin ada 150 kali antum umroh, karena memang antum punya duit. Tapi selama 50 kali atau 160 kali antum umroh, tak ada jaminan antum lepas dari azab kubur. Dan tidaklah serta-merta seorang muslim itu lepas dari neraka Allah. Tidak serta-merta. Pada pembahasan sebelum Covid, kita telah bahas dalam kitab Muqaddimah Adabuddin wa Dunya karya Syekh Al-Mawardi. Pada muqaddimah itu diantarkan oleh kita, Muslim itu adalah anugerah terindah dan nikmat teragung. Tapi tidaklah semua orang yang berpredikat sebagai Muslim Allah wafatkan sebagai mukmin. Tidaklah saudaraku. Tapi Allah wafatkan antum dan ana sebagai seorang Muslim itu sekurang-kurangnya menjadi 4 golongan. 3 golongan masuk neraka, 1 golongan yang selamat. Golongan manakah yang masuk neraka? Muslim munafik. Apakah orang munafik tak sholat? Al-jawab, sholat. Apakah orang munafik tidak berangkat haji umroh? Al-jawab, berangkat. Apakah orang munafik tidak berkurban? Berangkat. Apakah kaum munafik istri-istri dan anak perempuannya dibiarkan telanjang atau tak memakai hijab? Memakai hijab. Tapi para munafik di depan Allah, semua amal solehnya habaan mansuro, seperti debu berterbangan, tak ada manfaatnya, tidak dinilai oleh Allah akhi. Allah abadikan dalam Al-Quran, innal munafiki fi asparin naru jahannam kholidina biha abada. Orang munafik neraka jahanam itu kita akan bahas dalam kitab Minhajul Muslim, Hayatul Akhirah wal Hayatul Dunia. Ada satu bab kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ketika membahas tentang neraka jahanam, ciri-ciri dan sifatnya, maka kita akan menjumpai neraka jahanam itu ada palung. Palung yang sedang, palung yang dalam, palung yang biasa. Dan palung yang paling dalam sekali campakkan 500 tahun baru sampai ke dasar. 500 tahun ukuran akhirat. Camplakan 500 tahun. Jatuh baru sampai. Dan orang-orang munafik yang tadi beramal soleh, punya nama Islam bagus, punya nama popularitas di negeri kita hebat, masyhur namanya, mungkin datang di masjid kita antum bentangkan red karpet merah. Wallahi kalau dia munafik di mata Allah, meskipun mulia di mata manusia, bi asfalin naru jahannam, letaknya di keraknya api neraka kholidina biha abada, kekal. Tidak usahlah disebutkan di media sosial, antum sudah paham lah tuh, banyak beberapa contohnya. Ini perkara pertama. Perkara kedua, seorang muslim adalah anugerah, benar. Tetapi ada yang Allah wafatkan sebagai na'udzubillah muslim yang fasik.
Muslim al-fasik. Dalam kajian tauhid kita akan bahas nanti statusnya muslim yang fasik itu, dan ini terjadi ikhtilaf kalangan ulama. Tapi jumhur ulama sepakat muslim yang fasik, muslim yang berdosa besar tidak keluar dari Islam. Kalau dia wafat sebelum taubat, Allah selamatkan dia dan insya Allah dia masuk surga. Tapi kalau dia wafat ketika dalam keadaan bergelimang dosa dan maksiat, maka wafatnya Allah hinakan dan pasti dia menjadi penghuni neraka jahanam. Tetapi punya kesempatan untuk masuk surga hatta sampai datang pengampunan Allah Azza wa Jal. Ini perkara pertama. Tadi adalah muslim munafik, perkara kedua adalah muslim yang fasik. Muslim yang fasik. Dan tidak ada jaminan pula muslim yang fasik itu selamanya di atas kefasikannya, tidak ya akhi. Tidak ada yang bisa jamin pula antum yang tampak soleh dan ana yang tampak soleh dalam performan ini Allah wafatkan pula dalam kebaikan. Wallahi akhi, tidak ada jaminan. Antum yang ahli ibadah sepanjang hidup antum, lalu menghina saudara antum yang ahli maksiat yang mungkin 60-70 tahun maksiat semuanya, dan antum katakan ahli neraka. La ya akhi, jangan sekali-sekali. Karena kalau kita diberikan hidayah dari Allah, sungguh tidak ada yang bisa menghalanginya. Bukankah dalam muqaddimah ustaz-ustaz kita selalu kita dengar, may yahdihillahu fala mudillalah. Siapa yang diberi hidayah, tak ada satupun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Siapa yang Allah sesatkan, berbuih-buih, berbusa-busa, sejuta dalil, sejuta hadiah pun antum berikan untuk mereka balik dan taubat, tidak akan bisa. Otoritas Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu jangan pernah meremehkan, melecehkan saudara antum ahli maksiat. Jangan sekali-sekali. Nih, Den, ahli masjid, pengurus masjid, setiap hari pergi kajian. Allah. Iblis itu alim enggak, akhi? Iblis itu alim enggak? Alim. Iblis itu ahli ibadah kah? Ahli ibadah. Tetapi kenapa Allah hinakan iblis? Aba wastakbara. Sombong. Jangan pernah katakan saudaramu yang bergelimang hidup sekitar lingkungan kita ini ahli maksiat, lalu anda cap dia sebagai penghuni neraka dan ahli maksiat. Jangan sekali-kali akhi. Antum tidak tahu, jangan-jangan di tengah keheningan malam 1 pekan sebelum meninggal, dia taubat bi taubatin nasuha. Lalu taubatnya Allah terima, minta ampunnya Allah terima. Cukuplah 2 jam atau 2 hari sebelum dia wafat dengan taubat, Allah terima taubatnya, maka dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Sementara kita yang ahli ibadah, konon ceritanya lebih banyak ghibahi saudara kita. Tiba satu saat kita alpa, kita melakukan kemaksiatan hari itu, dan hari itu pula kita mati dalam kemaksiatan itu, maka sungguh kita mul'anah, orang yang hina dan celaka. Ikhwan, berhati-hatilah dengan anugerah Islam yang Allah anugerahkan. Yang ketiga, bahagian yang ketiga, dan ini perkara penting, adalah muslim musyrik. Masa sih Ustadz ada muslim yang musyrik? Iya. Dia sholat seperti mana antum sholat. Dia beriman kepada Allah seperti mana antum beriman kepada Allah. Tunaikan sedekah, zakat, haji, umrah. Pendek kata dia beriman kepada Allah, tapi juga dia meminta-minta sesuatu kepada selain Allah. Dia datang kuburan Engku Salih. Tahu? Di mana? Di Piaman.
bawa air 1 botol. Wahai orang soleh, wahai engkau yang alim, wahai engkau orang mulia, aku datang ke sini karena anakku sakit. Aku tetap minta kepada Allah, tapi dengan asbab kesolehanmu, sembuhkan anakku. Benar kan? Kalimatnya benar menurut apa? Akal. Tapi tak benar menurut akidah. Tak benar menurut akidah. Akhi, Abu Jahal, berimankah dia kepada Allah? Abu Jahal berimankah dia kepada Allah? Abu Lahab berimankah kepada Allah? Abu Talib, Abdul Muttalib, Umayyah ibnu Khalaf, berimankah dia kepada Allah? Al-jawab, secara tauhid rububiyah dia beriman kepada Allah. Semua orang-orang Quraisy kalau dia bersumpah, wallahi. Abu Jahal paman Nabi, wallahi, dia beriman kepada Allah. Dia percaya bahwa Allah itu ahad, satu-satunya Tuhan. Allah lah yang menciptakan langit, mengaturnya, memberikan kehidupan, menghancurkannya, dan membuat kembali. Dia percaya. Dia percaya. Dia percaya apa? Kalaulah tauhid itu definisinya, maka orang Yahudi bertauhid. Tanya, berapa jumlah Allah? Orang Yahudi akan mengatakan Yahweh atau Yehova itu 1. Antum tanya kepada teman-teman Nasrani, berapakah jumlah Allah? Ada jawab 1. Yahudi, Nasrani akan jawab Allah 1. Tapi perkara kemudian dia punya anak dan seterusnya, itulah kesesatan. Kalau ditanya bertauhid Abu Jahal bertauhid. Tapi kenapa Abu Jahal Allah hinakan, Rasulullah hinakan? Karena Abu Jahal dan para pembesar-pembesar Quraisy beribadah kepada Allah dengan cara yang Allah tidak suka, dengan cara yang Allah tidak ridho. Bagaimana caranya? Melalui perantaraan Mana, Lata, Hubal, dan lain-lain. Siapa itu? Berhala atau patung. Ketahuilah Bapak Ibu, berhala yang dia sembah, berhala yang jadi wasilah, berhala yang jadi perantara tadi, itu bukan sembarangan, bukan berhala patung Tugu Selamat Datang atau Tugu yang bawa tepak, itu enggak Tugu konyol. Mana, Lata, Hubal, dan 360 patung yang ada sekitar Ka'bah adalah orang-orang soleh di zamannya. Saya ulangi, adalah orang-orang soleh di zamannya. Karena kesolehannya maka dimanifestasikan dalam bentuk tulisan, gambar, patung. Lama kelamaan turun temurun, ratusan tahun kemudian akhirnya disembah. Kalau ditanya apakah Abu Jahal menyembah berhala, Abu Sufyan sebelum Islam menyembah berhala, mereka jawab tidak. Kami tidak menyembah berhala, kami menyembah Allah, tapi melalui perantaraan Hubal. Mana, kami mohon kepada Allah. Melalui perantaraan Hubal, kami mohon kepada Allah. Masa sih Ustadz? Iya, Allah yang abadikan. Ini dalam surah Al-Qamar ayat 3. Apa kata Abu Jahal? Ma na'buduhum, kami ini ya Allah tidak menyembah mereka, tak menyembah patung-patung itu. Ma na'buduhum wala yuqarribuna ilallahi zulfa. Lihat kalimatnya, kami ini hanya menggunakan patung-patung itu untuk mendekatkan diri kami kepadamu yang agung itu dengan perantaraan. Illa zulfa, dengan perantaraan. Dengan perantaraan. Hari ini kita hujat
Abu Jahal, kita hujat Umayyah ibnu Halab, kita hujat, kita musuhi. Tapi diam-diam di era modern kita percaya dengan berhala-berhala modern. Ikhwan, ini perkara penting. Inilah asas. Dalam majelis ilmu ini kita duduk di sini hanya untuk mendudukkan, benarkah Islam dan amal soleh saya diterima? Setiap kita punya konten, Pak, amal soleh kita itu punya konten. Sholat maghrib hari ini yang diimami oleh imam kita itu punya konten. Sholat maghrib hari ini saya menjadi makmum, besok di akhirat demi Allah akan antum jumpai lagi dalam satu hisab. Dapat konten berapakah imam kita? Dan dapat pahala berapakah? Atau dosa apakah? Ada hisabnya. Dan karena setiap amal soleh kita punya konten, sebab itulah kita mau dudukkan konten siapakah yang paling tinggi nilainya, siapakah yang paling Allah terima. Jawabannya ada dalam Al-Quran. Alladzi khalaqal maut wal hayat. Lihat kalimatnya. Allah ciptakan mati dan hidup untuk apa? Kenapa tidak diciptakan hidup aja begitu Nabi Adam diciptakan, lalu dibiarkan di surga beranak pinak dengan Hawa sampai waktunya hancurkan, masukkan ke dalam surga. Bagi Allah tidak sulit. Kenapa pula alladzi khalaqal maut wal hayat, diciptakan hidup dan mati untuk apa? Lihat kalimat berikutnya, Al-Quran menjelaskan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk mengujimu, untuk memontenmu, siapakah di antara kamu ahsanu amala. Ahsan isim tabdil, maknanya siapakah yang terbaik amalnya, bukan aktsaru amala, bukan yang paling banyak amalnya. Yang banyak amal tak ada ilmu, tak ada gunanya. Sedikit amal pas-pasan tapi berilmu, punya bobotnya. Pertanyaan syariahnya adalah, mana yang lebih afdol? Muslim ahli ibadah, muslim ahli ilmu? Mana yang lebih afdol? Mana yang lebih Allah ridho? Aywa. Semua jumhur ulama di kalangan 4 imam mazhab, dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah dan ahli sunnah sepakat, muslim yang berilmu lebih mulia beberapa derajat dibanding dengan muslim ahli ibadah. Mana muslim ahli ibadah? Pokoknya dari dulu atau aku ngajarkan begitu, ya sudah, jangan dirubah. Kamu buat ajaran baru pula sini. Dalilnya condo tu dulu awak, jadi tukau. Lagan itu kita beramal, janwa ang ganti-ganti. Dalilnya janwa ang ganti-ganti. Akhi, ahli ibadah, dia beramal sepanjang yang didengar telinganya, sepanjang yang disampaikan di depannya, dan sepanjang yang dilihatnya. Itu ahli ibadah. Tapi ahli ilmu beramal sepanjang yang dia tahu, a'lamu, dan sepanjang yang dia paham, afhamu, wabil amal. 3, dia tahu, lalu paham, dan amalkan. Siapa yang menjaga 12 rakaat sholat rawatib? Saya, Ustaz. Berapa jumlahnya 12 rakaat sholat rawatib? Berapa zuhur? 4 qabla zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Rakaataini ba'dahu. Oke. Kemudian asar ada? Enggak. Rakaatain ba'da maghrib.
Isya, rakaataini ba'da isya. Dan satu lagi rakaataini qabla subuh, yang dikenal dengan sholat sunat fajar. Siapa yang menjaga satu hari satu malam 12 rakaat itu, apa kata Nabi SAW? Bunyalahu kisron fil jannah. Aku bangunkan sebuah istana indah di surga. Nggak konyol kita menjaga 12 rakaat sholat rawatib itu dengan ilmu. Nggak mesti hafal dalilnya, tapi kita paham 12 rakaat ini dijaga satu hari. Hari ini aku sudah panen sebuah istana indah di. Kenapa kamu lakukan itu? Karena ada hadis Nabi mengajarkan begini. Inilah contoh orang yang berilmu. Ketika ahli ibadah ditanya, kenapa Pak sholat 4 rakaat? Entahlah, nampaknya orang banyak sholat 4 rakaat, itu baik, aku sholatlah. Tinggalkan. Karena kita duduk dalam majelis ilmu, kita harus paham, tahu, paham, amalkan. Oke, nggak mesti hafal dalil, nggak mesti hafal. Saya kasih contoh. Berdosakah ana dan antum, bapak dan ibu, ketika ndak hafal surah Al-Ikhlas? Ada orang muslim tapi ndak hafal surah Ikhlas, berdosakah? Berdosa atau tidak? Benar, al-jawab betul, tidak berdosa, tapi cuman kebangetan, keterlaluan. Masa surah Al-Ikhlas saja kulullahu anda hafal, keterlaluan wa angma. Tidak dosa kalau ndak hafal surah Al-Ikhlas. Tapi berdosakah seorang muslim tidak paham maksud surah Al-Ikhlas? Tak paham qul huwallahu ahad maksudnya apa? Lam yalid wa lam yulad maksudnya apa? Enggak paham. Berdosa atau tidak? Berdosa atau tidak? Aywa, al-jawab bukan saja berdosa, tapi berdosa besar dan bahkan syirik. Loh, kok bisa Ustadz? Kalau ada muslim tak paham qul huwallahu ahad, Allah itu tunggal satu. Masa sih Allah satu? Apa iya sih Allah satu? Rasanya malaikat itu anak Allah sih. Kalau ada yang nggak paham, ada yang nggak paham lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, nggak paham orang Islam, berarti musyrik. Termasuk juga tidak paham makna kalimat. Disinilah kita tahu bahwa Islam itu butuh paham. Dimulai dari ilmu dan paham. Tidak semua orang Islam itu berilmu pada amalnya dan paham yang diamalkan. Pak, kalau antum pernah pergi ke makam Imogiri, di mana Imogiri? Di Jogja, komplek pemakaman Imogiri. Bapak mau ziarah ke Imogiri harus jalan apa namanya itu kalau bahasa Jawa, jalan setengah jongkok. Naik tangga. Allah. Haula wala quwata illa 24 jam situ, Pak. 24 jam enggak berhenti. Tempat orang berzikir, tempat orang tirakatan, tempat. Dia menyangka bahwa begini cara beragama. Dia menyangka bahwa begini cara beramal. Dia menyangka inilah bahagian dari Islam. Padahal bahagian dari kemusyrikan. Ziarah makam itu sunnah. Sunnah, Pak. Sunnah ziarah makam. Tapi lakukan dengan cara yang Allah dan Rasulullah serta para sahabat kerjakan. Yang Allah ajarkan, yang Rasulullah praktekkan dan para sahabat kerjakan, itu akan jadi pahala. Kalau di luar itu berubah menjadi dosa. Muslim yang munafik, muslim yang fasik, muslim yang musyrik. Dia sholat, tapi dia juga percaya dengan
Naim. Allah, di musim pilkada, seorang sahabat telepon, Ustadz kita kumpul ya, malam ini ada acara di rumahnya Bapak X. Terus kebetulan ada 40 alim kiai dari Jawa dan dari seluruh Indonesia datang untuk tirakatan. Untuk apa? Ustadz tolong kasih taujih. Taujih apa? Pengajian. Pengajian apa maksudnya? Ada 40 dan tim sukses yang sedang lakukan tirakatan dan amalan masing-masing. 41 para syekh, para kiai yang mengamalkan tirakatan tertentu agar nanti pada pilkada kemarin dia terpilih. Diundang 40. Jadi saya disuruh ceramah. La haula wa la quwata illa billah. Apa yang mereka lakukan? Macam-macam Ustaz. Dari berbagai aliran. Dari tarekat sufi paling kanan sampai paling kiri. Yang paling meleset juga ada Ustaz. La haula wa la quwata. Macam-macam Pak. Yang paling meleset kayak apa? Dia minta darah kambing hitam, ayam hitam dan darah anjing hitam. Untuk apa? Untuk diberikan makanan kepada peliharaannya. Dan ketika waktu pemilihan masuk di kotak TPS hitam semuanya, yang bercahaya hanya foto jagonya dia. Allah. Dia haji Pak, dia umroh. Kalau menang semua tim suksesnya dijanjikan umroh. Allah takdirkan menang. Menang. Dan betul-betul berpesta pol. Menang. Menang. Di mana Ustadz? Menang. Ustadz datang enggak? Enggak. Kami jemput Ustadz, enggak perlu. Doakan dari jauh, saya hanya doakan agar dia kembali kepada jalan tauhid. Sudah tuh dia menang, dihitung menang Ustadz, alhamdulillah kami menang. Allah takdirkan dia menang. Dan ketahuilah akhi, ketahuilah saya takut itu menjadi istidraj. Istidraj diberikan, ayo sampai terus berada di lembah kesesatan, terus. Akhi, inilah bedanya antum yang beramal dengan ilmu dan mereka yang beramal dengan ngarang. Di depan Allah bobotnya beda. Inilah gunanya kita duduk dalam majelis ilmu. Dan itulah yang membedakannya. Taib ikhwan. Nah, kenapa pula Allah kelompokkan begitu? Allah wafatkan kita itu sesuai dengan kecenderungan kita. Kecenderungan kita. Kalau kecenderungan kita itu dalam kebaikan dan selalu dalam majelis menuntut ilmu ahli sunnah, maka Allah wafatkan kita sebagai penuntut ilmu yang hak. Siapa yang berniat sepanjang hayatnya terus menjadi penuntut ilmu Allah, maka Allah bukakan pintu rezekinya subhanallah, tak terhingga. Jangan risau dengan dunia yang konon ceritanya ini semakin rumit. Kerisauan ana dan antum kena satu perkara. Kita tinggalkan ketaatan kita kepada Allah, kita tinggalkan keyakinan kita kepada Allah. Ustadz, tapi faktanya sekarang serba naik Ustadz dan seterusnya. Akhi, kenapa Allah tidak menangkan? Kenapa Allah tidak menangkan orang Islam? Kenapa Allah tidak menangkan kaum muslimin? Kenapa Allah tidak menangkan Anda yang sholat ini? Kenapa negeri Indonesia ini tidak menjadi negeri berada di Menara Gading seperti Jepang? Kenapa? Pada hari apa itu? Senin ya. Senin kemarin saya ceramah di Pasar Mambo. Saya buka mukadimah saya dengan kalimat indah. Kalimat indah Allah Azza wa Jalla dan dialog singkat. Dialog itu adalah dialog Syekh As-Sa'rawi. Diundang di San Francisco dalam sebuah seminar ilmiah Islam dan peradaban. Di tengah ceramah-ceramah tiba-tiba
berdiri seorang orientalis. Antum tahu orientalis orang bule yang belajar Islam. Memang belajar Islam untuk mencari seluk-beluk Islam. Dia belajar untuk sains. Saking hebatnya dia belajar, maka dia kenal dia sebagai Islamolog. Banyak profesor, Pak. Dan orang-orang kita yang belajar ke Amerika, di Chicago, itu memang belajar tentang Islam kepada orang yang tidak beragama Islam. Belajar Islam kepada kaum kufar. Oke. Dia berdiri dan berkata kepada Syekh, apakah menurut antum semua yang ada dalam Al-Quran benar? Ya, Syekh ini menjawab benar. Saya tidak ragu. Kemudian dia, orientalis ini, membacakan satu potong ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 141. Nanti antum kejar. Surah An-Nisa ayat 141. Apa kata Syekh ini? Surah An-Nisa ayat 141. Ayatnya panjang. Orientalis ini mengatakan wala yaj'allahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Wala yaj'allahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Wahai Syekh, dalam ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 141 kata si orientalis, Allah tidak akan pernah memenangkan orang kafir di antara orang-orang mukmin. Kata dia. Itu ayat Anda, Syekh. Kata orientalis. Sekarang faktanya, siapakah yang menguasai negeri-negeri muslim? Kami yang kalian sebut orang kafir. Kami menguasai Libya, Syria, kami menguasai minyak Irak, kami yang maju, bangsa Jepang, bangsa Perancis, kami yang maju. Akankah Anda katakan bahwa Al-Quran itu benar? Apa jawab Syekh? Iya, Al-Quran benar. Anda pun benar. Yang dimaksud dari situ, Allah tidak akan memberikan kemenangan kepada orang kafir di atas orang mukmin. Anda memenangkan bukan di atas orang mukmin, tetapi di atas orang muslim. Dia baru Islam, bukan mukmin. Dia baru Islam, bukan mukmin. Islam yang tadi 3, paham? Islam yang tadi 3. Tapi kalau mukmin, pasti kau tak akan bisa menangkan. Dan Allah jawab, buka surah Al-Hujurat ayat 14. Jawaban surah An-Nisa 141 ada dalam surah Al-Hujurat ayat 14. Apa kata Allah? Qul amanna Arabiyyin. Aku beriman, kata orang Arab. Kata Allah, lam tu'minun walakinna aslamna. Kamu bukan beriman, kamu baru Islam. Pak, inilah yang membedakan muslim dan mukmin. Muslim dan mukmin. Inilah yang membedakan. Jadi selama kita masih dalam peradaban dan masih Islam, kita tidak akan pernah sampai kepada kejayaan dan menang. Tetapi ketika kita menjadi mukmin, maka kita tidak akan terkalahkan. Itu jawaban yang indah. Panjang lebar dialog itu, tapi mungkin kita tak mungkin berbagi kongsi. Apa kata Umar? Qala Umar ibn Khattab sebagai penutup, sebagai pengunci dalam materi pengantar selama musim Covid ini. Oke, sudah azan? Apa kata Umar? Qala Umar, berkata Umar, ketika Anda nanti berada dalam kehidupan akhir zaman, ma yahdihim islamu salas. Ya, Islam itu akan dihancurkan karena 3 perkara. Kalau Anda hidup nanti di penghujung zaman setelahku, setelah tabi'in, setelah para sahabat, ketahuilah Islam itu hancur karena 3 perkara. Dan yang menghancurkan Islam itu, sendi-sendi Islam, bukan orang lain. Apa kata Umar? Yang pertama yang akan menghancurkan, zillatul ulama. Ulama-ulama kamu itu nanti tergelincir. Ulamanya tergelincir dulu. Ulamanya melenceng dulu.
Ulamanya orang-orang alim kepada kamu ketika diberikan kekuasaan, ketika diberikan sesuatu yang hari ini menutup matanya, mereka zillah, tergelincir, jadi hina. Ketika setelah hina, setelah tergelincir ulama, kata Umar, pastilah di antara kamu nanti akan mulai bicara. Siapa yang bicara? Jidalul munafik bil Quran wa sunnah. Maka orang-orang munafik di antara kamu akan ngomong, akan berargumentasi, akan berdebat, akan bicara di depan TV. Anda akan tonton debatnya hebat dengan menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Ketika itu pasti, kata Umar, Anda itu dipimpin. Yang ketiga, pemimpinmu hukama'a a'immatul mudallin. Pemimpinmu adalah pemimpin yang menyesatkan dirimu dan peradaban bangsamu. Sebuah mukadimah dalam memahami bagaimana pemahaman kita pada Islam. Ini belum materi loh Pak, ini baru mukaddimah. Kalau kita lanjutkan bisa sampai berhari-hari, tapi paling tidak mukaddimah ini akan membuka wawasan kita. Kenapa kita tidak maju-maju? Kenapa kita tidak ditolong? Kenapa kita masih bebal dengan agama kita? Insya Allah lain waktu kita akan panjang lebar membahas ini, dan saya akan datangkan dalil dan rujukan ini. Setiap kalimat yang saya sampaikan dari awal sampai akhir, dunia dan akhirat saya akan pertanggungjawabkan. Dan insya Allah sekali lagi nanti di depan Allah Azza wa Jalla di yaumil hisab, antum akan dengar kalimat-kalimat dan hujah ini. Semoga ana dan antum tergolong para penuntut ilmu Allah. Semoga ana dan antum tergolong para orang yang berilmu dan beramal dengan ilmu, dibangkitkan bersama Rasulullah dan para sahabat, melewati siratal mustaqim seperti kilat, diberikan kemuliaan kepada kita dunia dan akhirat, rezeki yang Allah berikan kepada kita rezeki yang halalan thayyiban, anak cucu kita adalah anak cucu yang soleh solehah, kepada kita Allah berikan kemuliaan di dunia dan akhirat, kubur-kubur kita dan anak cucu kita adalah raudhatun min riyadil jannah, dijauhkan kita dari fitnah, musibah, bala, bencana dan virus. Semoga Allah berikan kemuliaan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal maufiq wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.